Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ajma'in ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Saudaraku, di antara generasi tabi'in yang namanya sangat besar dalam khazanah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran adalah tabi'in yang bernama Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Meskipun beliau tidak dapat melihat sejak kecil, Allah menggantinya dengan cahaya ilmu yang luar biasa. Hidupnya dihabiskan untuk memahami, mengajarkan, dan merenungi Al-Quran, hingga namanya dikenang sebagai salah satu mufassir besar dari generasi tabi'in. Kisah hidupnya adalah pelajaran bagi kita di bulan Ramadan ini, bahwa kedekatan dengan Al-Quran bukan sekedar dengan membaca, tetapi menjadikannya sebagai pusat kehidupan. Nama lengkap beliau adalah Qatadah bin Di'amah bin Qatadah bin Aziz As-Sadusi Al-Basri. Ia lahir sekitar tahun 60 Hijriah dan wafat pada tahun 117 Hijriah di Basrah. Beliau termasuk generasi tabi'in, yaitu generasi yang bertemu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Qatadah banyak mengambil ilmu dari para sahabat besar, di antaranya Anas bin Malik, kemudian Abdullah ibnu Abbas, dan juga Abdullah ibnu Umar. Ia dikenal sebagai seorang ulama besar Basrah, ahli tafsir, ahli hadis, dan sangat kuat hafalannya. Para ulama menempatkannya sebagai salah satu tokoh penting dalam periwayatan tafsir dari generasi tabi'in. Imam ahli hadis Yahya ibnu Sa'id Al-Qattani mengatakan, aku tidak melihat seorang pun yang lebih kuat hafalannya daripada Qatadah. Yang lebih menakjubkan, Qatadah terlahir dalam keadaan buta, tetapi kekuatan hafalannya membuatnya menjadi salah satu ulama paling berilmu pada zamannya. Qatadah dikenal sebagai mufassir besar dari generasi tabi'in. Banyak riwayat tafsir yang dinukil darinya dalam kitab-kitab tafsir klasik. Salah satu yang paling sering meriwayatkan tafsir Qatadah adalah imam besar tafsir, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari. Penjelasan Qatadah sering dijadikan rujukan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pemahaman generasi awal. Ia juga dikenal sebagai ulama yang sangat kuat hafalannya, memahami sebab turunnya ayat, menguasai bahasa Arab dan syair Arab, dan mengetahui hubungan ayat dengan berbagai sisi kehidupan. Bahkan imam madhab seperti Ahmad bin Hambal berkata, Qatadah adalah orang yang paling mengetahui tafsir Al-Quran di kalangan penduduk Basrah. Apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad tadi tentu merupakan pengakuan akan keilmuan Qatadah yang luar biasa. Kedekatan Qatadah dengan Al-Quran tidak diragukan. Hubungan Qatadah dengan Al-Quran sangat kuat, di mana beliau dikenal sangat banyak membaca Al-Quran. Diriwayatkan bahwa Qatadah biasa menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Pada bulan Ramadan, ia menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari, dan pada 10 hari terakhir Ramadan, ia menghatamkan Al-Quran setiap malam. Riwayat ini
disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Ini menunjukkan bagaimana Ramadan bagi para salaf, khususnya Qatadah, adalah bulan hidup bersama Al-Quran. Qatadah tidak sekedar mengajarkan Al-Quran, tetapi juga menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk memperbanyak tilawah. Qatadah memiliki banyak nasihat yang menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang Al-Quran. Di antara perkataannya yang begitu mengena adalah ia pernah mengatakan, tidaklah seseorang duduk bersama Al-Quran, melainkan ia akan bangkit dalam keadaan bertambah atau berkurang, yakni bertambah petunjuknya atau berkurang kesesatannya. Ucapan ini diriwayatkan dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, sebagaimana juga perkataannya, barang siapa yang tidak mengetahui kebaikan dan keburukan melalui Al-Quran, maka ia tidak mengetahui apapun. Perkataan ini menunjukkan bahwa bagi Qatadah, Al-Quran adalah standar kehidupan, standar kebenaran, moralitas, dan juga petunjuk arah. Qatadah menghabiskan hidupnya dalam mengajarkan ilmu, khususnya tafsir Al-Quran. Murid-muridnya tersebar luas dan membawa riwayat tafsirnya kepada generasi setelahnya. Di antara muridnya yang terkenal adalah Sa'id bin Abi Arubah dan juga Hammam ibnu Yahya. Melalui mereka, tafsir Qatadah terus tersebar dalam kitab-kitab tafsir hingga hari ini. Hingga Qatadah wafat sekitar tahun 117 Hijriah di Basrah setelah hidup yang dipenuhi dengan pengajaran Al-Quran. Meski matanya tidak melihat dunia, tetapi hatinya dipenuhi cahaya Al-Quran hingga akhir hayatnya. Saudaraku, kisah Qatadah bin Di'amah mengajarkan kita satu pelajaran besar, bahwa keterbatasan fisik tidak pernah menjadi penghalang untuk dekat dengan Al-Quran. Ia tidak melihat dunia, tetapi melihat makna Al-Quran lebih dalam daripada banyak orang yang memiliki penglihatan. Bagaimana dengan kita? Allah memberikan kepada kita kenikmatan mata, kenikmatan penglihatan. Seharusnya kita bisa lebih dari Qatadah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ja'alna lil Qur'anil Karim minal hafidhin wa ila ladidi khitabihi mustami'in wa 'inda khatmihi minal faizin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna lil Qur'anil Karim minal hafidhin wa ila ladidi khitabihi mustami'in wa 'inda khatmihi minal faizin.